Jadi belakangan ini kalau gue perhatiin, Acer tuh kayaknya lagi seneng ngeluarin versi light dari setiap seri laptop mereka. Kita udah ngelihat kalau di seri gamingnya itu ada Acer Nitro Lite, dan kali ini Acer Swift juga kebagian versi light-nya. Ini adalah Acer Swift Lite 14 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen terbaru. Seri Swift sendiri sebetulnya bisa dikategorikan sebagai salah satu seri tertinggi dari laptop non-gaming keluaran Acer. Selain itu ada seri Aspire juga ya. Dengan adanya Swift Lite ini, tentu perbedaan dari setiap seri akan semakin padat untuk mengisi market. Swift Lite sendiri menunjukkan kalau laptop ini akan ditargetkan untuk orang yang cari laptop super ringan, tapi secara kebutuhan komponen nggak perlu yang super power banget. Yang penting dapat prosesor efisien seperti AMD Ryzen 7 260 prosesor itu udah cukup. Seperti yang gue bilang di awal, nilai jual dari laptop ini itu sebetulnya ada di bagian bobot dan juga dimensinya. Karena memang laptop ini sangat-sangat compact dan sangat-sangat ringan di kelasnya. Dimensinya ada di angka 31,3 x 21,9 x 1,54 cm dan beratnya hanya 999 gram. Jadi bisa dibilang laptop ini tuh udah di bawah 1 kg. Kurang dari 1 gram lagi itu bakalan 1 kg ini laptop. Keyboard yang diberikan di laptop ini nggak ada yang dikurang-kurangin juga, masih tetap diberikan keyboard seperti yang ada pada seri Acer Swift, jadi materialnya harusnya tetap berada di level yang premium. Touchpadnya juga sama ya, ukurannya pun nggak terlalu lebar dan terasa pas aja kalau buat gue pribadi. Bagian I/O-nya juga gue nggak bisa bilang ini dibikin light sih sama Acer, karena di sini I/O-nya masih cukup lengkap. Kita HDMI disediain langsung, jadi nggak perlu dongle lagi. USB Type-C juga disediain 2 di sini, meskipun ya memang di sini USB Type-C-nya belum ada USB 4 ya. Dan USB Type-A-nya juga ada. Jadi kalau mau kemana-mana, kalau kalian editor, fotografer, atau video editor gitu ya, paling ya card reader aja yang masih diperlukan untuk dibawa semisal kalian membawa laptop ini. Lalu untuk layar, karena ini adalah versi light, jadi kalian juga jangan berharap ini bakalan dikasih panel OLED ya. Jadi panelnya masih tetap diberikan panel IPS dengan resolusi 1920 x 1200. Jadi untuk bagian layar sebetulnya masih standar-standar aja. Ini juga bukan layar yang punya color gamut yang sangat-sangat baik di kelasnya. Lalu untuk spesifikasi lengkap dari laptop ini, dia tuh menggunakan AMD Ryzen 7 260 prosesor, yang mana di situ udah terintegrasi juga dengan iGPU Radeon 780M Graphics. Lalu untuk RAM-nya 16GB LPDDR5, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, webcamnya udah Full HD, include juga dengan Windows 11 Home plus Office Home Student 2024. Jadi untuk semua laptop Acer Swift Lite udah pasti bakalan mendapatkan pre-install Windows 11 Home plus Office Home Student 2024 ya. Gue juga mau bahas sekilas mengenai prosesor dari AMD Ryzen 7 260 ini ya, karena mungkin ini terdengar baru untuk kalian gitu. Padahal tadi udah gue mention juga bahwa arsitektur yang digunakan ialah arsitektur Zen 4 gitu. Ya memang prosesor dari AMD Ryzen 7 260 prosesor ini dia tuh memang berbasis dari Zen 4 ya, dan juga iGPU dari Radeon 780M. Yang mana sebetulnya ini arsitektur udah sempat dikeluarkan oleh AMD beberapa waktu yang lalu juga gitu. Cuman penamaannya memang sekarang berubah menjadi AMD Ryzen 200 series. Tapi di sini nggak ada pengurangan-pengurangan kok. Namanya tetap Ryzen 7 dan di sini masih tetap diberikan konfigurasi 8 core, 16 thread, dan iGPU dari Radeon 780M itu juga termasuk kenceng gitu, dan banyak juga handheld yang menggunakan si iGPU dari Radeon 780M ini. Jadi secara GPU dan juga iGPU, Ryzen 7 260 prosesor ini sebetulnya memang bisa banget kita manfaatkan. Terlebih lagi memang efisiensinya juga sangat-sangat baik ya. Dalam pengujian gua menggunakan UL Prokion, di sini daya tahan baterainya aja masih bisa bertahan di sekitar 9 jam 5 menit, dan itu gua nggak pakai preset yang gimana-gimana karena memang nggak ada utilities untuk menyesuaikan performance preset pada laptop ini. Dan itu memang udah menjadi kebiasaan Acer dalam seri Lite mereka. Contohnya seperti Nitro Lite aja itu juga nggak ada utilities untuk pengaturan performance. Jadi untuk laptop yang nggak ada utilities performance sama sekali, ini laptop punya daya tahan baterai yang memang udah irit dari sananya berkat prosesornya. Opsi upgrade tentu lu gak bisa berharap banyak karena laptop ini menggunakan RAM LPDDR5, jadi ya udah tersolder. Dan untuk slot NVMe-nya juga itu cuma ada satu aja ya. Jadi kalaupun ada opsi upgrade, gue bisa bilang opsi upgrade-nya cuma ada satu NVMe PCIe Gen 4 SSD yang bisa kalian ganti dari SSD bawaannya. Untuk bagian webcamnya dia punya resolusi Full HD ya, dan menurut gue kualitasnya kalau gue ngelihat kayak gini, gue belum ngelihat hasil dari rekamannya itu nanti jadinya kayak gimana. Ini sih gue lihat fine-fine aja selama lightingnya memang memadai ya. Kalau misalkan low light mungkin bakalan agak kelihatan agak noise-noise dikit, tapi untuk video conference atau online meeting aja menurut gue ini udah lebih dari cukup lah.
CPU temperatur dari laptop ini bisa dikategorikan normal-normal aja ya, karena masih berada di bawah TJ Max atau di bawah 95 derajat Celcius ketika dia full load dan menjalankan stress test pada Cinebench R23. Rating power dari prosesornya pun nggak di set pas-pasan di 15 watt, tapi di setnya di sini udah lumayan tinggi di sekitar 28 watt. Kalau kita cek performance-nya, memang untuk Ryzen 7 260 pada laptop ini itu di set cukup kencang ya, karena multicore-nya bisa dapat di sekitar 11.800-an dengan single core di sekitar 1497 atau hampir 1500. Dan kemampuan multicore-nya ini juga cukup konsisten, jadi nggak ada penurunan performa sama sekali ketika kita menggunakan laptop ini. Meski nggak ada embel-embel AI pada penamaan prosesor ini, tapi sebetulnya AMD Ryzen 7 260 juga memiliki NPU. Jadi kita masih bisa menggunakan software seperti Amuse misalnya untuk generative image, lalu kita bisa upscale resolusinya menggunakan NPU-nya atau si AMD XDNA Super Resolution. Kemampuan AI lainnya juga gua tes menggunakan LM Studio dan ternyata masih lumayan karena kita masih bisa jalanin LLM lokal dengan parameter 7 billion dan masih bisa mendapatkan angka di sekitar 14,63 token per second, yang berarti nggak lelet-lelet banget ini responnya untuk dipakai AI lokal. Untuk video editing dan juga encoding video, selama kalian encode-nya itu menggunakan kodek H264, sebetulnya nggak ada problem sama sekali dan bisa dikategorikan ini adalah sebuah prosesor yang kencang. Karena untuk video berdurasi 13 menit, kita bisa ekspor dalam waktu sekitar 3 menit 46 detik jika kita menggunakan H264 pada resolusi 1080p. Untuk benchmark sintetik seperti 3D Mark Firestrike untuk GPU-nya, graphics core di sini yang gue dapetin ada di angka 6600-an. Idealnya memang untuk Radeon 780M ini bakalan oke semisal kalian mau bermain game pada resolusi 720p, 800p, ataupun kalau 1080p yang menggunakan upscaler seperti FSR. Seperti contohnya beberapa game yang memang gue tampilkan di sini seperti Horizon Zero Dawn, itu kita bisa mendapatkan 60-an FPS loh rata-rata FPS-nya jika kita menggunakan FSR Performance pada resolusi 1080p, dan ini presetnya tentu aja rata kiri ya, bukan rata kanan. Cyberpunk 2077 juga bisa dapetin 70-an FPS, akan tetapi di sini udah menggunakan FSR Performance dan juga udah menggunakan frame generation. Jadi sebetulnya FPS native-nya juga masih lumayan lah, karena ini berarti FPS native-nya udah ada di atas 30 FPS pastinya. Dan untuk game kompetitif seperti Valorant, itu kalian tentu juga udah bisa mainin lah ya, tipis-tipis untuk mainin game seperti Valorant ini, karena FPS-nya juga udah cukup tinggi. Jadi buat iseng-iseng main game, sebetulnya laptop ini masih bisa diandalkan sih tipis-tipis. Dan terakhir ialah kemampuan SSD-nya. Kemampuan SSD-nya ini ternyata juga nggak yang abal-abal gitu ya dikasihnya sama Acer, karena di sini kecepatan bacanya itu udah tembus di 5 GB per second dan kecepatan tulisnya juga di sekitar 4 GB per second. Random 4K-nya juga udah cukup kencang tuh ya, di atas 400 MB per second untuk kecepatan bacanya, dan kecepatan tulisnya untuk Q1T1 udah di atas 100 MB per second. Sekarang kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Swift Lite 14 yang satu ini. Untuk harga resminya sendiri, kalau gue cek di marketplace itu ada di angka sekitar Rp12.999.000. Itu udah yang bergaransi resmi dari Acer Indonesia, jadi lu bakalan dapat garansi resmi selama 3 tahun plus 1 tahun Acer Accidental Damage Protection juga. Dan buat gue pribadi, laptop ini tuh bakalan cocok sama lo jika memang mencari laptop on the go yang sangat ringan karena bobotnya cuma 999 gram. Dan lo memang hanya perlu mengandalkan prosesor yang efisien untuk kerjaan harian. Laptop ini juga cocok kalau lu ngerasa ogah ribet karena harus ngatur-ngatur profile power, karena di seri Lite utilities segituan emang gak ada. Tapi tentu laptop ini juga punya beberapa hal yang memang harus kalian kompromikan jika kalian udah tertarik untuk membeli laptop ini. Yaitu jika kalian mencari opsi upgrade memori, ini nggak tersedia karena emang form factor-nya udah mepet banget. Lalu bagian layar yang emang belum dapat OLED dan punya color gamut yang memang sangat standar. Akan lebih baik jika Acer memberikan RAM bawaan langsung di 24 GB atau 32 GB jika memang menggunakan panel IPS seperti ini. Jadi paling enggak, performance prosesor yang memang udah luar biasa di laptop ini itu bisa sangat-sangat dimaksimalkan karena bisa menggunakan variable graphics memory juga kan, menggunakan si Radeon Adrenaline-nya. Jadi kita bisa mendapatkan VRAM yang jauh lebih besar dan tentunya performance-nya juga jadi bisa lebih up lagi. Jadi bisa mendapatkan laptop yang memang sangat-sangat tipis dengan performance yang memang semaksimal dan seefisien itu. Kurang lebih begitu pendapat gue untuk Acer Swift Lite 14. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.